Hai, welcome back to Juna Akasa Channel. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Sesuai judulnya nih Kak, kita menjawab Q&A untuk para... Untuk apa? Si Pencatar, pejuang kedinasan, si Pencatar tahun 2022 lebih tepatnya. Nah, kita mulai dari apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah diajukan oleh para pejuang kedinasan. Iya. Yang pertama apa Kak? Ini benar, dari Nanda Purnama 049. Pertanyaannya, pendaftarannya kapan Kak? Nah, pendaftaran kapan? Biasanya pendaftaran itu dibuka sekitar sekitar nanti fluktuatif untuk jadwalnya kan nanti kurang tahu, sekitar bulan Juni. Bulan Juni ataukah bisa maju atau mundur? Nah, ya. Dipantau terus di Instagramnya Politeknik Penerbangan Surabaya atau websitenya Politeknik Surabaya. Kita akan update semua informasi tentang si pencatar. Pasti, kita pasti update. Nah, yang kedua, waktu tes apakah boleh memakai behel? Ini dari Rialdo.Greseki. Pakai behel, kalau waktu tes diperbolehkan. Nanti ada formnya untuk ditujukan bahwa kamu itu pakai behel apa enggak gitu. Tapi nanti jika sudah dinyatakan lulus menjadi taruna apapun taruni, maka nanti akan diwajibkan untuk dilepas karena selama pendidikan tidak boleh memakai behel. Ya. Jadi intinya waktu tes boleh. Boleh, ya. Jadi paham kan untuk Kakak Rialdo, boleh memakai behel waktu tes, tapi nanti waktu keterima jadi taruna baru dilepas. Oke. Terus ini dari Red Doors. Red Doors. Ya. Ini kayaknya dari hotel nih. Apa nih pertanyaannya? Enggak, bukan pertanyaan sih. Semoga kuotanya ditambah. Oh, ya, amin. Karena kuota pola pembibitan tahun 2021 di Politeknik Surabaya sendiri paling tertinggi di Matra Udara. Iya. Yaitu kemarin 192 kuota. Wah, lumayan, ini benar-benar yang paling tinggi sendiri dibanding yang lain. Semoga di tahun 2002 ini Politeknik Surabaya membuka sebanyak-banyaknya untuk kalian yang dari kemarin yang masih gagal. Semoga keterima untuk di tahun 2002 juga. Oke, bulan berapa Kak dibukanya? Bulan Juni. Bulan Juni, tadi udah dijelaskan ya. Dan ini dari Aishifa.ca. Pertanyaannya, syarat pendaftaran harus dengan nilai UTBK juga Kakak? Nah, biasanya kalau nilai UTBK itu digunakan untuk SBMPTN atau yang lainnya ya. Kalau untuk si pencatar sendiri menggunakan ijazah terakhir, nanti akan diminta untuk upload berkas berupa ijazah maupun berkas pendukung lainnya. Jadi tidak menggunakan UTBK. Ya, paham ya. Biasanya gini, biasanya kalau tahun 2021 itu yang baru lulus kan, itu kan ijazah belum keluar nih. Itu yang digunakan yaitu scan raport. Raport semester berapa? 5. Iya, jadi semester 6 enggak. Jadi paham ya. Nanti semuanya total itu di rata-rata semua. Nanti ada contohnya, contoh dari si pencatar untuk cara menghitungnya. Pasti soalnya beberapa tahun itu ada para pejuang kedinasan itu kebingungan mereka gimana sih cara ngitungnya, dibagi berapa, kemudian ini mereka tuh bingung nilai yang dihitung itu nilai yang untuk benar-benar yang nilai pendidikan atau nilai tambahan kayak ekstra itu kan ada kan di raport. Mungkin nanti next kita akan bikin kupas benar-benar bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya untuk sebagai administrasi yang pertama agar kalian tidak gagal dalam administrasi yang pertama. Karena administrasi itu memang benar-benar menentukan ya, menentukan langkah awal. Aduh, anginnya kenceng banget. Ini next dari Savina Ahwa. Ya, apa itu pertanyaan? Ya, pertanyaannya IPS apakah bisa? Bisa banget. Bisa banget di Politeknik Surabaya itu untuk lulusan IPS kalian bisa mendaftar ambil jurusan manajemen transportasi udara maupun komunikasi penerbangan. Jadi untuk kalian yang lulusan IPS jangan berkecil hati, pasti bisa. Pasti bisa. Kalau
IPA pun, apalagi IPA Mas, itu semuanya itu bisa. Bisa, IPA mau daftar semua jurusan bisa. Asal harus salah satu. Ya. Nih lagi dari Aishifa.ca lagi nih. Lagi tanya dong Kak, tingginya untuk perempuan harus apa ya? Nah, untuk tinggi itu memang benar-benar dari tiap tahun ya pasti ditanyakan. Tinggi itu minimal pencatar itu 155 untuk cewek. Kalau untuk cowok itu 160 cm. Ya. Mungkin apakah tingginya Aishifa ini berapa? Mungkin dicek sebelumnya ya, agar apa? Bisa sih ikut ini medical check up sebelum tes. Di Poltekbang itu ada medical check up. Jadi mungkin bisa dilihat di sebelum video kita pernah promosi tentang medical check up. Di ini video yang membahas tentang tes kesehatan tips. Mungkin dicantumkan di sini ya Kak? Iya, nanti di atas kita cantumkan. Iya, jadi bisa kalian untuk mengetahui gimana keadaan fisik kita untuk masuk di sini. Apalagi waktu tes kesehatan kan ya. Apalagi sekarang kalian harus mengecek dulu keadaannya, apakah kesehatan kita sesuai apa standar dari instansi kita. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaannya dari ____17. Oke, apa itu? Basic dan belajar dong pastinya. Pasti itu. Sebelum memang pertama langkah awal kan harus kalian menebus SKD dulu. Melewati SKD baru bisa melanjutkan ke tes-tes berikutnya. Harus dipersiapkan. Apalagi basic ya. Basic itu kan nggak bisa instan. Kayak bikin Indomie, promosi enggak. Kayak bikin mie instan yang langsung direbus itu nggak bisa kalau untuk fisik. Mie instan aja butuh Ya. Butuh waktu ya, 5 menit. Instan tetap butuh waktu meskipun seberapa gitu kan. Pertanyaannya ini ada siapa? Makin dasar ini. Windowcon dari Windowcon 14. Pertanyaannya si pencatar apa ya? Pencatar itu seleksi penerimaan calon taruna. Pencatar itu dikhususkan untuk penerimaan calon taruna di Kementerian Perhubungan. Ada lagi nggak? Ini dari pertanyaan dari Viko 07. Pertanyaannya yaitu SKD berapa persen sih Kak? Oke, ini paling banyak banget pertanyaan tahun 2021. Jadi tes SKD itu diambil 60% dari 100% keseluruhan tes. Jadi berpengaruh dong kalau kita gagal di SKD, ya udah nggak terbantu semuanya kan? Iya benar. Kalau SKD itu kalian gagal, ya udah kalian berhenti dari tahap itu. Kan bisa coba lagi di tahun depannya lagi. Berarti kalian harus tetap belajar, tetap mengikuti tryout online kan sekarang banyak tuh. Terus beli buku di Gramedia juga bisa, di bookstore yang lain. SKD-nya itu apakah sama sih sama SKD yang CPNS itu? Beda. Beda ya? Iya, pasti punya tingkatan lebih ya, karena kan CPNS itu untuk umum. Kalau ini kan untuk bener-bener yang baru lulus dari SMA atau sederajat kan, jadi pasti punya perbedaan. Iya. Ini dari Magdalena pengen ikutan tapi masih ragu. Kalau ragu memang susah sih. Jadi memang harus benar-benar yakin, disiapkan dari niat awal saja sudah ragu. Iya, jadi kan kalau kita mau melangkah pun juga nggak maksimal, otomatis pasti. Mau persiapan apapun, aduh takut ini takut banyak itu. Pesimisnya dulu. Udah insecure dulu. Namanya kayak gitu kan, anak muda kan harus tetap berpikiran positif. Kalau mau niat harus untuk membahagiakan orang tua, yaitu kita harus tetap berdoa, berusaha, hati kita harus niat dan tekadnya harus bulat. Iya pasti. Next dari M_Agung_Hamzah. Kalau pilih Poltek kalau pilih Poltrada Bali, tesnya di Poltekbang bisa Kak? Bisa. Karena semua di instansi kedinasan itu, baik kamu lokasinya di Jayapura, kamu ingin daftar di Poltekbang Surabaya bisa.
Karena kan lokasi tes kan tidak menentukan nanti kamu diterimanya di mana. Lokasi tes itu hanya memfasilitasi kamu supaya tidak jauh perjalanannya untuk menuju ke lokasi tes. Jadi kamu bisa memilih lokasi terdekat dari domisili kamu. Ini mungkin sebelumnya kita sering sharing ya tentang gimana sih untuk memilih tes. Lebih baik kalian pilih yang terdekat. Iya, pilih yang terdekat untuk agar kalian tidak kebingungan pertama kendaraan, lokasinya di mana, ataupun persiapan kalian masa belajar. Jadi lebih baik enak dekat rumah, nggak capek. Kalau sudah selesai langsung pulang, kalian bisa next untuk belajar persiapan untuk tes berikutnya. Oke, selanjutnya lagi Feral LJ 8. Gasmin, nggak sabar. Kalau udah Gasmin itu berarti dia udah siap ini. Udah siap, udah matang. Apapun itu pasti dia ini udah mempersiapkan, udah niatnya ada. Selanjutnya Din underscore Fajaria Febri masuk Polda di PNS apa kayak ke dinas yang lain? Masuk dinasan yang lain itu seperti apa? Nah, pertanyaannya itu ya untuk kita. Kalau untuk jadi PNS apa enggak? Kalau kamu ngambil jalur pola pembibitan itu pasti otomatis lulus langsung jadi PNS. Karena ada tes SKD-nya. Benar. Yuk lagi. Andini TPTP. Tinggi minimal berapa min? Nah, tadi udah jelaskan minimal itu 155 untuk cewek, 160 cm untuk cowok. Yuk semangat. Kemudian underscore Putri II 35 Binsik latihan soal terus min. Bismillah. Nah, ini udah optimis, udah latihan, udah persiapan kayak yang tadi. Jadi nggak ada yang seinstan itu. Yakin, pokoknya yakin kalau menghadapi tes itu. Ini nih, paling penting nih, pertanyaan yang sering banget dari tahun kemarin. Pokoknya kita sering bahas ini tentang dari Gusmu underscore. Gigi ngaruh nggak ya Min? Gigi. Wah itu gigi maksudnya kesehatan gimana? Ya, maksudnya kesehatan. Jadi nanti kalian bisa nyimak di video nanti dicantumkan di deskripsi. Itu lebih lengkap. Itu benar-benar membahas tentang gigi dari dokternya langsung. Iya, agar kalian tidak ragu apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya dari Rizky Rahmat, masih ada reguler? Untuk reguler itu nanti kan setiap tahun mempunyai kebijakan yang berbeda. Untuk setiap jalur nanti akan ditentukan oleh pusat. Jadi nanti pengumumannya benar-benar akan diumumkan waktu Sipencatat 2022. Biasanya reguler itu setelah jalur pola pembibitan. Iya, pasti. Jadi tunggu aja. Oke, next. Dari Alia underscore Rahmadita, antara ikhlas kuliah sama pingin daftar lagi Min. Nah, berarti kemarin udah daftar gagal, belum rezekinya. Terus biar mengisi waktu luang mungkin kuliah dulu. Nah, ini benar-benar kamu harus konsultasi nih kepada orang tua atau ke siapa yang dekat sama kamu. Kalau misalkan kamu masih bingung, ya kamu harus tentukan salah satu, kamu pengen daftar lagi di tahun ini atau melanjutkan kuliahmu yang sudah berjalan. Iya, semua adalah pilihan kamu, semoga yang terbaik. Yang penting jangan dipaksain. Iya, karena kalau kita akan menjalankan yang sesuatu yang dipaksa itu pasti susah. Ujung-ujungnya nanti gak ikhlas soalnya. Menjalankan itu berat banget untuk kita misal di sini jadi taruna atau taruni, kita menjalankan semua, tapi dengan keterpaksaan pasti susah. Iya benar. Oke, next. Dari Tio underscore Febri underscore 23. Kapan dimulai Sipencatat di tahun? Apakah sama dengan sebelumnya? Untuk persyaratan atau untuk tanggalnya itu pasti beda ya tiap tahun. Beda. Makanya harus benar-benar dipantau terus untuk di media sosial maupun di websitenya. Instagramnya yaitu PY. Nih dari Espiritu 22 underscore. Gagal 2 kali di Pantukir membuat saya semakin semangat untuk lolos di tahun ini. Untuk persiapannya sudah siap. Wah, mantap. Ini berarti udah 2 kali gagal di Pantukir. Itu nyeseknya ya. Karena itu udah akhir pengumuman paling terakhir dan
ternyata belum rezekinya untuk lolos. Mungkin disiapkan lagi di tahun ini. Mungkin semoga yang kemarin gagal-gagal di Pantukir maupun tes sebelumnya yakin optimis lah tahun ini bisa keterima. Apalagi di tahun ini di tahun kemarin yang menurut saya itu tes yang kita lebih dipermudah karena lewatnya online. Iya, masih banyak online. Kayak kemarin tuh yang online tes wawancara, psikotes, sama itu kan kemarin karena pandemi pas jadi online. Jadi untuk kita mau berhadapan wawancara kita nervousnya nggak terlalu mungkin gitu. Beda vibes-nya kalau langsung berhadapan. Terus apalagi nih? Next dari Dharma Riyadi, jalur Polbit masih ada min tahun ini. Oke, untuk jalur Polbit sama kayak reguler ya. Nanti nunggu pengumuman dari pusat. Nanti akan di-share kalau sudah keluar pengumumannya. Dari Sidikis_ko, SKD nomor 1 dan fisik jiwa mental mengikuti. Nah, ini yang bener ya, SKD harus disiapkan, tapi fisik juga disiapkan. Karena langkah awal melangkah untuk si pencatar itu yaitu melalui SKD. Karena SKD itu 60%. 60%. Iya. Berpengaruh banget apabila kamu mengikuti pola pembibitan. Bener. Terus ada lagi nggak? Ini dari Abcidio.n. Boleh minta SKD-nya nggak, Min? Nah, kisi-kisi mungkin kalau SKD kan kita nggak bisa nentuin ya. Jadi harus belajar entah dari tryout online yang gratis atau kamu bisa beli buku di bookstore yang terdekat gitu. Jadi memang kamu benar harus belajar tentang SKD. Mungkin bisa diketahui nggak berapa soalnya, terus itu materinya apa? Maksudnya apakah ada matematika atau bahasa Inggris atau gimana gitu loh? Coba tolong dijelaskan. Mungkin kalau SKD itu ya kan ada 3 nih SKD. Yang pertama itu ada tes intelijensi umum, itu mungkin tentang hitung-hitungan, tentang pengetahuan kita, intelijensi kita. Terus yang kedua itu ada tes wawasan kebangsaan. Nah, ini berarti untuk mengetahui wawasan kebangsaan sejauh mana sih, mungkin tentang sejarah-sejarah kayak gitu. Dan yang terakhir itu tes kemampuan pribadi, jadi atau TKP, tes kemampuan pribadi itu mengetahui kayak inilah kasarannya kayak apa ya, kepribadianmu tuh kayak gimana sih gitu kan. Sama bisa kayak psiko. Iya, kurang lebih seperti itu, cuma ini yang mendasar. Untuk jumlah soalnya itu ada 110 soal. Nih dari Afif NH _ masih mantingnya SKD Min, Mas, sama diimbangin fisik dan tipis-tipis. Nah, ini bener ini disiapkan SKD-nya sama fisik yang lain. Lanjut. Ini dari Denis Sediva, Min mau tanya, kalau TB tinggi badan masih kurang, itu masih bisa toleransi apa langsung gugur ya? Nah, itu nanti akan ditentukan waktu tes kesehatan. Nanti yang dilihat dari tes kesehatan kamu. Nanti itu kan dari panitia tim kesehatan yang akan menilai. Iya, tapi kalau memang misal jaraknya terlalu jauh, disarankan kayaknya lebih baik jangan. Iya, tapi karena kalau cuman beda berapa senti, 1 ataupun setengah senti, lebih baik dicoba. Kan siapa tahu rezekinya kan nggak tahu juga kan. Insya Allah semoga untuk Denis Diva ini lolos. Iya, amin. Dari Syahrul Nanda AP, apa bakalan gabung dengan LTMPT? Untuk LTMPT itu kan beda nih sama kita. Untuk penerimaan calon taruna itu melalui si pencatar. Jadi hanya satu jalur, yaitu si pencatar. Tidak bercabang ke yang lain, nggak bisa. Ada lagi nggak? Ini dari Bayu masih 50% nih, Min. Wah, ini persiapannya masih setengah-setengah ini antara mau melangkah lanjut atau masih ragu-ragu nih mau daftar apa enggak. Ya, semoga untuk Bayu bisa 100%. Benar-benar mempersiapkan.
Dari Angelina Purba, persiapan doa batin segala sesuatu. Wah. Iya, memang pasti, doa pasti. itu pasti. Doa tapi pasti. kita harus ada usahanya dong gitu pasti loh. Itu. Selanjutnya Ini dari Yes Daniar underscore Husky. Apakah ada tes TPA? Nah, untuk tes TPA itu jalur pola pembibitan nggak ada, karena kan sudah tes SKD. Jadi tes TPA itu diperuntukkan untuk jalur reguler atau jalur mandiri. Ini pertanyaan masih Adam 3. Bukan 3 sih, ini cuma hanya wacana aja. Pertanyaannya yang pertama, yang udah sekian nih dari mu underscore Effendi Sapu. Untuk tahun ini jalur mandiri masih ada kan Kak? Nah tadi kan bahas pola pembibitan nih, sudah reguler, sudah, sekarang ada yang tanya mandiri nih. Mandiri itu tiap tahun tidak tentu, nanti pasti ada kebijakan lagi di tahun 2022. Entah mau buka berapa kelas, entah tidak buka, itu nanti ditunggu aja pengumumannya. Pantau terus pokoknya di media sosial sama website. Ini dari hnllw.f underscore. Izin bertanya Min, untuk mata minus sekdin perhubungan minimal berapa ya? Terima kasih. Tadi gigi, sekarang mata nih. Mata. Untuk kesehatan mata itu juga kemarin sudah dibahas di video sebelumnya dengan dokternya langsung. Jadi benar-benar spesifik nih, dikulik dari kesehatan mata sampai bener gigi sampai organ dalam. Jadi mungkin bisa simak lah. Cantumin deskripsi. Kita masukin kesehatan, terus sama Q&A yang tahun lalu. Iya. Iya. Ini cuman hanya ini kan spirit dari Sega. Aduh, susah banget. Terus belajar dan berdoa. Nah, pasti Bismillah, semoga tahun ini ya lolos. Yang benar-benar berjuang, yang niat, semoga lolos di tahun 2022. Ini ada lagi. Ini FSW underscore 1924. Bismillah si pencatat 2023. Wah, masih tahun depannya lagi nih. Berarti mungkin dia sudah siap, masih sekolah, mungkin masih kelas 11. Jadi sudah punya niatan. Iya. Diperbaiki, tetap belajar, semuanya apapun itu harus kita berusaha, nggak seinstan itu gitu kan. Pasti semuanya yang berusaha akan menuaikan hasil yang maksimal, membahagiakan kedua orang tua dan orang di sekitar. Ya, untuk yang gagal sebelumnya, semoga dicoba lagi, diulang lagi. Semoga apabila di tahun 2022 ini kalian lolos. Gitu. Amin. Oke, mungkin udah selesai ya pertanyaannya. Sekian dari kita pembahasan Q&A. Mungkin kita akan membahas lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time.